Oke, saya lanjutkan lagi ya. Di video yang kedua ini, saya tetap berpedoman pada materi yang sudah dibagikan di Google Classroom. Entitas pelaporan ini ada di halaman 99 ya. Inti dari entitas akuntansi pemerintahan daerah. Entitas itu artinya bagian resmi di akuntansi pemerintah daerah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan batasan peraturan yang ada, sehingga entitas pelaporan keuangan pemerintahan terdiri dari pemerintah daerah secara keseluruhan yang merupakan badan eksekutif daerah, dan bawahnya yang kedua DPRD pemerintah daerah. Jadi bagian resmi yang ada di dalam akuntansi pemerintahan daerah itu merupakan bagian dari badan eksekutif daerah. Eksekutif itu artinya pelaksana ya. Pelaksana hal-hal yang ada di daerah tersebut. Contoh, kita di Kota Bekasi, maka pemerintahan daerahnya ya pemerintah Kota Bekasi. Dalam hal ini ada wali kota beserta jajarannya. Wali kota dan beserta jajarannya itu disebut badan eksekutif daerah. Yang berikutnya DPRD, Dewan. Ini sebagai legislatif ya. Legislatif. Penetapan unit instansi sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah berdasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih cepat jika dilakukan atas suatu fungsi, di mana dinas merupakan suatu kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi kepemerintahan tertentu. Nah, di dalam akuntansi pemerintahan daerah itu ada tahapan-tahapannya. Kalau di akuntansi jasa kita sebutnya siklus ya. Kita sebutnya siklus. Siklus itu artinya kegiatan yang berulang-ulang. Kegiatan yang berulang-ulang. Ada awalnya, ada akhirnya. Nanti kembali lagi ke awal dan menuju akhir. Berulang-ulang terus. Di sini dimulai dari akuntansi daerah. Kemudian yang kedua akuntansi realisasi anggaran. Ketiga, pencatatan di buku besar dan buku pembantu. Keempat, pembuatan neraca percobaan. Kelima, penyusunan jurnal penyesuaian dan penutup. Keenam, penyusunan laporan keuangan. Nah, yang pertama akuntansi daerah, akuntansi anggaran. Berarti di sini di dalam pelaksanaannya pemerintah daerah itu membuat anggaran. Anggaran itu artinya rencana yang akan dikeluarkan dan akan yang diterima. Contohnya nanti ada. Setelah udah buat akuntansi anggaran, baru buat akuntansi realisasi anggaran. Realisasi itu berartinya anggaran yang benar-benar terjadi. Contoh, direncanakan mengeluarkan 3 juta rupiah, yang terjadi 2 juta. Ya berarti dibuat catatan akuntansinya yang terjadi 2 juta. Anggarannya 3 juta. Yang dianggarkan, yang direncanakan akan menerima pendapatan pajak 5 juta. Realisasinya 6 juta. Nah, berarti di laporan akuntansi realisasi anggaran ditulis 6 juta. Berikutnya yang ketiga, pencatatan di buku besar, posting ya. Sama seperti kayak akuntansi jasa. Pembuatan neraca juga sama. Pembuatan jurnal penyesuaian dan penutup juga sama. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan, itu juga sama. Nanti prakteknya. Kita teorinya dulu. Ilustrasi transaksi, contoh ada di halaman 100. Jadi kalian harus tetap melihat yang ada di fotokopi di materi PDF-nya ya. Akuntansi anggaran. Ini penjurnalan pada akuntansi keuangan pemerintahan daerah di mana dimulai pada saat APBD disahkan oleh DPRD. Anggaran perencanaan belanja daerah. Itu disahkan, artinya disetujui.
Siapa yang membuat APBD? Pemerintah daerah. Yang menyetujui adalah DPRD. Dan dituangkan dalam bentuk perda. Perda itu peraturan daerah. Serta dikeluarkannya surat ketetapan otorisasi SKO. Nanti kita banyak mengenal singkatan-singkatan ya. SKO itu berarti surat ketetapan otorisasi atau otorisasi kredit anggaran atau allotment. Nah, contohnya di bawah APBD ada OKA. OKA itu tadi apa? Otoritas Kredit Anggaran. Otoritas Kredit Anggaran. Contoh di sini. Yang disetujui sama APBD itu besarnya pendapatan pajak daerah 250. Ini yang direncanakan ya, yang direncanakan 250 juta yang disetujui itu 255. Mister, ini angkanya dari mana? Ini anggapannya sudah kesepakatan pemerintah daerah, perencanaan. Ya, jadi nanti ini akuntansi yang agak beda dengan akuntansi jasa ya, kalian jangan terlalu bingung. Nah, di sini kelompok-kelompok akunnya itu ada akun pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, ada belanja pegawai. Jadi kalau di akuntansi pemerintah, pengeluarannya itu disebutnya belanja, bukan beban ya, belanja. Ada perbedaan kalau di akuntansi jasa atau dagang itu niatnya mendapatkan laba. Kalau niatnya mendapatkan laba, maka pengeluarannya itu disebutnya beban. Tapi kalau di akuntansi pemerintahan itu diselenggarakan, pemerintahan itu kan niatnya bukan dapat laba sebetulnya, tapi untuk kemaslahatan masyarakat luas atau masyarakat sekitar. Itu ya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja gedung, belanja jalan dan irigasi, surplus atau defisit. Surplus itu artinya nilai lebih, kalau defisit nilai kurang. Kalau di dalam laba rugi istilahnya laba atau rugi. Ya, kalau laba itu kan kondisi pendapatan lebih besar daripada beban. Kalau rugi pendapatan lebih kecil daripada beban. Surplus itu kondisinya pendapatan pemerintah daerah lebih besar daripada belanjanya. Kalau defisit pendapatan pemerintah daerah lebih kecil daripada belanjanya. Ya, pembiayaan. Nah, ini kok ada macam-macam, Mister, ada belanja, ada pembiayaan. Kalau pembiayaan ini hubungannya dengan pinjaman. Pinjaman. Pemerintah daerah juga punya pinjaman ya. Penerimaan, pembiayaan, penggunaan silpa. Ada pinjaman dalam negeri. Kemudian pengeluaran pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat, kemudian ada pembiayaan neto. Nah, untuk target kita minimal kalian paham pertama tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, kalian paham asumsi dasar akuntansi keuangan pemerintah daerah. Kemudian kalian paham juga siklus akuntansi pemerintahan daerah dan paham juga cara penyusunan akuntansi daerah. Itu target kita. Silakan disimak video saya diulang-ulang. Kemudian nanti kita akan coba latihan. Oke.